Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Yudara TV, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Saya Yudhistira Chandra Ditama, senang sekali bisa menemani teman-teman kembali dalam acara program terbaru Yudara TV, yakni Crossing Culture. Nah, di program Crossing Culture ini, kita akan membahas suatu keberagaman yang sangat dekat dengan Indonesia yang sering-sering dibahas, yaitu sebuah tradisi dan budaya dari Sabang sampai Merauke dan suatu tradisi dan budaya yang di luar. Khusus di episode pertama ini, kita akan bahas suatu tradisi dan budaya yang mana pernah sebagian dari Indonesia. Tapi daerah ini sudah menjadi suatu negara sendiri, yaitu namanya Timor Leste. Berbicara tentang Timor Leste sendiri, Timor Leste ini dulu bagian dari Indonesia, suatu provinsi juga di Indonesia, provinsi ke-27 nggak salah, yang dimana namanya tuh Timor Timor. Pada tahun 2002, Timor Timor ini memisahkan diri dari Indonesia, mendirikan negara sendiri yang dimana jadi sebuah negara Timor Leste. Nah, dari program ini kita akan bahas suatu budaya, tradisi dan dari Timor Leste sendiri. Untuk menemani pembahasan ini, kami dari tim Yudara TV mendatangkan langsung orang asli dari Timor Leste, tapi orang-orang ini sedang menempuh pendidikannya di Indonesia. Mungkin kita langsung sambut kedua narasumber ini, ya ini Ronaldo Hakim da Silva dan Laurentius Casemiro. Halo bro. Halo bro. Gimana kabarnya? Baik. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri biar teman-teman di studio juga tahu dan teman-teman yang nonton channel Yudara TV juga tahu. Baik, nama saya Ronaldo Hakim da Silva, asal Timor Leste, sekarang lagi kuliah di ITN Malang. Kalau saya sendiri Laurentius Casemiro, asal Timor Leste juga, sekarang kuliahnya juga di ITN. Nama saya biasa dipanggil Tio. Oh ya, nama saya dipanggil Aldo. Berarti di Indonesia udah berapa tahun? Kalau saya udah mau 3 tahun, soalnya angkatan 22. Kalau saya sendiri bisa dibilang udah 5 tahun, soalnya dari 2019. Masa COVID. Tadi kuliahnya di ITN Malang. Kita berbicara tentang tradisi dan budaya. Berbicara tentang ITN berarti anak-anak teknik ya? Iya. Iya. Setahu saya anak-anak teknik itu biasanya kuliahnya terlambat. Ya, Benar bisa kan? dibilang Budayanya. Budaya kan? Iya. Itu nggak mungkin anak teknik kuliah 4 tahun. 3,5 tahun. 6, 7 tahun gitu. Iya. Melengkapi. Gimana di Indonesia? Aman-aman aja sih, aman-aman. Nyaman juga. Senyaman Timor Leste? Ya, tapi tidak senyaman. Soalnya keluarganya Timor jauh. Leste gitu. Tadi untuk Kak Tio-nya sendiri, kalau dilihat-lihat dari wajahnya sih sama dari Kak Aldo, Kak Tio ini rada-rada sedikit ada muka Indonesianya. Sebenarnya bukan Mas sendiri yang panggil saya bisa sebut begitu. Soalnya ya muka saya ini lebih dominan Indonesianya. Soalnya ibu saya ini asli Kediri, bapak saya yang aslinya Timor Leste. Terus kalau ibu pindah ke warga negaraan atau tetap Indonesia? Kalau ibu tetap Indonesia. Kalau Kak Tia sendiri? Kalau saya sendiri Timor Leste. kewarganegaraan Timor Leste. Tidak ada niatan mau jadi warga negara pindah. Indonesia gitu? Enggak. Soalnya ibu sudah melekat Timor Leste-nya. Sudah. Mungkin perkenalan dari dua narasumber cukup. Kita nanti lanjutkan bahas-bahas budaya dan tradisi di Timor Leste. Ya, Bisa kan Kak? Bisa. Bisa. Halo teman-teman Yudara TV, balik lagi di program Crossing Culture, menghargai perbedaan, menguatkan persatuan. Sesuai dari yang di awal, kita akan membahas sebuah tradisi dan budaya di Timor Leste sendiri. Mungkin dari kakak-kakak berdua ini bisa bantu saya bahas kembali, mengingatkan Timor Leste bagian di Indonesia sendiri. Mungkin pertanyaan awal aja mungkin.
Kalau di Timor Leste itu makanya gimana sih Kak? Kan kalau kita di Indonesia sekarang tuh makanya namanya provinsi. Provinsinya banyak. Sekarang tidak salah tuh 37 enggak 38. Nah, di Timor Leste itu sendiri penyebutannya tuh gimana sih? Kayak nyebutin nama provinsi. Oh iya. Kalau di sana tuh pakai distrik. Distrik. Ya ya, distrik. Sama kalau di sana distriknya itu ada 14. Dulunya 13, sekarang sudah diperbarui menjadi 14. Itu penyebutan provinsi ya? Iya, iya. Kalau penyebutan kabupaten kota gimana? Kecamatan juga gitu? Suku namanya. Berarti kalau kabupaten kota di Indonesia, di Timor Leste namanya suku gitu? Iya, suku. Kalau di kami juga beda lagi penyebutan nama suku. Misal kalau saya ini kan asli orang Lombok ya, besarnya Lombok. Lombok sendiri itu suatu pulau di dalam provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di Pulau Lombok ini disebutkan namanya suku-suku Sasak. Itu beda lagi. Nah, untuk kalau kecamatannya gimana Pak pemanggilannya? Kalau kecamatan itu kayak apa ya? Kan tadi suku, ya subdistrik. Subdistrik itu? Subdistrik itu. Subdistrik. Itu di bawahnya kecamatan ya? Atau di bawahnya suku itu? Ya. Berarti distrik, suku, Subdistrik itu, ya subdistrik. Berbicara tentang distrik tadi ya, itu sama sih kayak di Indonesia bagian timur, khususnya di Papua pedalaman. Itu juga kebanyakan dipanggil distrik Nduga. Oh iya, Papua. Jadi Timur Leste ini sebenarnya tidak jauh banget sih mungkin. Masih make budaya-budaya Indonesia juga ya. Kalau bagian timur, Ya, itu hampir. Mungkin langsung aja kan udah bahas masalah distrik itu. Mungkin dari kakak-kakak berdua mungkin bisa jelasin sih tradisi budaya di Timor Leste itu seperti apa sih? Kayak misal suku, rumah adat, pakaian, alat musik itu digunainnya tuh pas kapan sih? Kayak tadi saya kayak suku Sasak di Lombok gitu. Mungkin bisa dibantu jelasin. Nanti dari teman-teman kreatif juga akan nampilin sebuah video. Kita udah dapat sih video tradisi orang Timor Leste sendiri. Mungkin kakak-kakak berdua bisa bantu jelasin dari video yang kami tampilin. Mungkin teman-teman kreatif bisa tampilin dulu. Boleh. Di teman-teman sendiri juga bisa lihat video yang kita tampilin. Ini video tradisi orang Timor Leste. Nah, ini mungkin kakak bisa jelasin nih. Orang nih mungkin teman dalam video ini, mereka ini sedang apa sih? Wah, ini kebetulan di kampung saya ya video ini. Nah, ini kampung. Iya, ini kampung saya tuh Hatu Beliko namanya. Di kampung saya ya. Itu yang ada itu tuh bicara ngomong tuh. Itu kayak penyambutan orang-orang tertentu. Misalnya kayak orang tertentu atau orang besar tuh datang ke kampung, pasti ada gitu, harus penyambutan gitu kan. Itu kayak gitu contohnya. Itu dia sambil penyambutan kayak perayaan lah gitu. Penyambutan orang penting. Budaya sudah harus pakai, kalau penyambutan orang-orang penting itu harus pakai baju-baju adat seperti di video ini. Itu baju-baju adat itu disebut tais. Seperti kalau di NTT itu disebutnya kain tenun, kalau di Timor Leste disebutnya tais. Yang baju-baju ini udah kayak satu pakai nggak sama kayak misalnya ada topi-topian. Mungkin balik lagi teman-teman, teman kreatif yang tadi pas lagi nari dari video nih, yang kayak tadi tuh kan kita mungkin bisa teman-teman sendiri juga bisa lihat itu nggak beda jauh sih bajunya kayak orang Papua gitu ya. Baju-baju adat itu dengan orang NTT. Jadi tradisi ini lebih banyak kayak penyambutan orang penting gitu. Ya, bisa juga pas upacara adat. Upacara adat tuh kayak gimana aja sih di Timor Leste upacara adat? Kalau di tempat saya itu, kalau di rumah adat saya sendiri itu setiap tahun pasti ada upacara adat. Itu pasti ada pesta-pesta, pesta yang kayak pesta adat lah. Itu setiap tahun tuh pasti ada. Itu kalau di di distrik lain atau di tempat lain tuh beda lagi. Soalnya beda-beda distrik, beda-beda tempat, itu pasti adatnya beda juga. Tapi nggak terlalu beda juga sih. Kalau ini upacara atau pesta adatnya tetap sama setiap tahun, pasti harus diselenggarakan. Ya begitu. Nah, coba di pause sebentar teman-teman, teman kreatif. Nah, ini rumah adatnya nggak? Ya, nah ini rumah adatnya. Ini rumah adatnya namanya Nunufu. Nunufu. Ya, itu rumah adatnya.
Yang seperti saya bilang juga di Timor Leste ternyata nggak jauh beda tradisi rumah adatnya dari mungkin dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Papua. Nah, mungkin balik lagi yang tadi masalah pesta itu Kak. Itu pestanya tuh penggelarannya kayak gimana sih? Bisa persiapan dari sore sampai kapan gitu pestanya berakhir? Mungkin bisa dibantu jelasin gitu. Iya. Kayak ini tarian-tarian ini kayak penyambat ini kayaknya bukan orang timur ya. Ya ini Teman-teman kreatif mungkin dari lanjutkan lagi. Nah, ini teman-teman sendiri bisa lihat nih penyambutan bukan orang luar ya. Orang bule ini. Ini orang bule. Dia ini orang kedutaan, nggak salah kedutaan Amerika. Iya, kedutaan Amerika itu. Itu pas tuh nggak tahu itu di 2011 pas dia datang tuh, saya juga masih kecil sih. Iya itu. Nah ini apa? Jas yang dibuat dari tais. Ini pakaiannya ya. Pakaian adat sana. Kain khas Timor Leste. Itu tadi pestanya tuh memang harus di rumah adat nggak? Ya kalau Atau di kayak rumah warga? Oh iya. Ini kan kayaknya nggak ada rumah-rumah warga kan nih? Cuma Ini kan rumah adat doang. Iya. Nah itu pestanya gimana sih? kalau di apa buat nyelenggaranya sih harusnya bukan di rumah sendiri. Biasanya di rumah-rumah adat atau di lingkungannya rumah adat itu. Biasa dibilang kalau di Timor Leste itu Kumalulik. Kumalulik ini ada. Kumalulik. Kumalulik. Itu rumah adat. Rumah sakral lah. Itu kalau diselenggarakannya itu di area-area rumah adat itu. Jadi misal kayak tadi satu desa, anggaplah ngomong desa ya, bahasa desa. Jadi di dalam satu desa tuh harus wajib ikut nggak dalam acara pesta itu penyambutan apa orang-orang penting tradisi atau perwakilan dari setiap kepala keluarga mungkin gitu? Ya itu wajib kalau perwakilan setiap keluarga ini tuh itu pasti wajib tuh. Berarti diadakannya di rumah adat ini, tidak di rumah masing-masing gitu? Enggak. Soalnya rumah adat itu bisa dibilang sebagai pusatnya apa Orang-orang keluarga itu buat apa tempat kumpul acaranya itu di rumah adat itu. Setiap kepala keluarga itu semuanya berkumpul di sana. Tapi ada nggak misalnya penjaganya gitu? Kayak mungkin kan di Indonesia kayak rumah-rumah apa makam-makam mbah kiai itu kan ada penjaganya juga. Kalau di sini sih di Timor Leste sendiri tuh ada nggak kayak tukang jaga maksudnya? Tukang jaga rumah adatnya dari mungkin orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Di Timor Leste itu ada nggak sih? Kalau rumah adat saya ada. Pasti setiap rumah adat tuh ada ya penjaganya itu pasti ada. Itu namanya orang bilang kuku. Penjaga. Iya, penjaga itu orang bilang kuku. Itu dia yang tahu apa yang segala macam untuk rumah adat tuh pasti dia tahu semua itu. Semua sudut rumah adat. Iya, itu dia tahu. Coba mungkin dilanjutin lagi teman-teman kreatif. Kalau musiknya sendiri itu, tadi kan ada kayak digendang-gendang gitu kan. Nah itu musiknya tuh disebut apa sih? Alat instrumen itu itu ada babado, ada juga musiknya apa? Alatnya babado. Alatnya. Yang tadi dipukul-pukul itu babado. Sama itu yang bunyi yang kayak ini. Itu namanya itu biasa dipanggil gong. Gong. Iya. Oh yang ini gong. Tarian. Nah ini kuku-kuku semua ini yang berak-berak besar-besar yang penjaga apa namanya? Rumah adat. Iya. Biasanya orang panggil lianain. Iya, lianain. Yang apa? Lianain. Lianain. Iya. Susah banget ya bahasa Timor Leste. Wah, ada kecau. Nah, ini kayak acara-acara ini biasa paling lama setahu kakak tuh sampai berapa lama sih? Acara kayak penyambutan orang-orang besar, tamu besar gitu. Coba tadi balikin 10 detik yang lalu, Pak. Ini anak-anak berarti nggak apa-apa ikut dalam suatu acara kayak gitu. Oh, itu nggak apa-apa, nggak ada permasalahan gitu. Nggak ada, aman. Balik lagi yang kayak pertanyaan tadi tuh Kak, itu kayak penyambutan gini nih berapa lama sih perkiraan mungkin sampai malam gitu acaranya? Pasti sehari sih. Sehari ya, paling lama sehari. Kalau mulai siang begini pasti besok pagi itu baru selesai. Apalagi pas upacara-upacara adat yang sakral itu pasti itu bisa dibilang kayak 24 jam. Upacara sakral lu kayak gimana sih Kak? Kayak mungkin ya bisa dibilang sudah
tradisi setiap tahun, setiap apa keluarga dari adat-adat tertentu ya, itu apa mengingat lagi keluarga-keluarga yang sudah nggak ada, gitu. Terus biasanya setiap keluarga yang misalnya kan sudah nggak ada lagi di apa di dunia gitu. Terus sama untuk apa biar keluarga itu berkumpul lagi buat mengingat apa keluarga yang sudah nggak ada itu. Biasanya itu dibuatnya masih kayak baca-baca baca doa kayak baca doa gitu ya. Itu biasa sama ini kasih Timor Leste itu kalau bikin acara itu pasti ada banyak hewan yang pasti dikorbankan. Iya. Itu makanya itu yang bikin lama, harus disembelih lagi, harus apa biasanya orang daging-daging tertentu itu disimpan di rumah adat itu orang bilang apa nanulik. Apa dengan nanulik itu bisa dibilang daging-daging yang khusus yang disimpan di rumah adat. Ya itu daging itu kayak khusus untuk yang apa namanya, yang lianain tadi, yang orang penjaga, ya mereka aja yang makan gitu. Khusus buat kuku. Iya kuku itu ya. Iya kalau kita biasa tuh nggak boleh makan. Dilarang. Itu dilarang. Terus untuk kayak tarian-tariannya juga ditampilin nggak? Bisa kayak bahas yang ini ya, apa namanya? Masalah kayak keluarga yang meninggal lah gitu kan. Di kita juga di Indonesia kan ada ya kayak misal bagi umat muslim tuh kayak ada mitu apa 7 hari 10 hari gitu kalau meninggal. Nah kalau di tadi Timor Leste kan teman-teman kebanyakan apa ya, Timor Leste kan kebanyakan yang non muslim kan ya, Kristen, Katolik gitu. Nah yang tadi udah dijelasin Kak Tio tadi kan kayak sembelih hewan. Nah itu kayak sembelih hewan tuh dalam keluarga sendiri atau gimana? Ya pasti untuk biasanya tuh yang buat bawa-bawa hewan tuh setiap keluarga Kano itu wajib satu orang harus satu hewan lah. Mohon maaf misalnya daging kayak hewan B2 yang bawa sapi. tuh semisal ini satu keluarga lah kayak kita lah satu kita anak keempat ada yang cewek. Semisal saya sudah tidak ada ya. Berarti yang cowok-cowok nih menyumbangkan daging B2 gitu. Yang khusus saudara kandung kan, bukan kayak adik ipar, kakak ipar, bukan. Nah, kalau yang cewek gimana tuh? Apakah B2 juga atau daging yang lain? Kalau dia beda, dia kerbau dia atau sapi lah. Itu wajib. Iya itu wajib. Kalau nggak bisa yang lain apa gitu? Itu harus. Yang cowok juga B2 gitu nggak lain. Iya kalau cowok kalau nggak ada ya nggak apa-apa, cuma kasih masuk minuman atau beras gitu aja, uang gitu. Kalau ada pasti B2. Nah di situ tuh kan beda-beda apa namanya, beda-beda budaya ya. Ada juga yang tidak harus juga untuk apa namanya bawa hewan-hewan gitu. Itu ada juga yang tidak. Intinya kalau tergantung budaya ini aja. Iya daerah-daerah masing-masing. Soalnya ada beberapa daerah yang tidak juga. Nah itu jadi pertanyaan nggak? Kenapa yang perempuan lebih mahal gitu? Belis. Sumbangannya lah kayak apa? Penyembah apa? Seserahannya lah. Kan kayak kita juga mungkin di Indonesia umat Muslim itu kayak anak laki-laki baru lahir tuh. Apa sih namanya? Kayak kurban itu akikah. Kalau yang laki-laki itu 2 kambing katanya. Ya nggak 2 kambing ya? Kalau yang perempuan 1 kambing, itu wajib. Itu kan yang perempuan kan cuma 1 kan lebih, maksudnya perempuan lebih ringan murah ya, lah. lebih ringan, lebih murah. Kok yang ini, yang perempuan lebih mahal gitu. Laki-laki lebih daging ringan kan murah. Sekitar 3 atau 4 ya, harga 1 ekor gitu. 3 atau 4 kan? Itu dolarnya 1.000 lah, 1.000 atau $900 lah. Iya, dolar Amerika. USD. Makanya kayak semua anak Timor Leste di Indonesia. Amin. Dolar Amerika mereka. Itu kalau dirupahin B2, daging B2. Kalau B2 lumayan mahal, hampir sama juga nih harganya dengan apa namanya? Sapi. Iya, sapi. Tergantung. Sapi Indonesia lebih harga sapi Indonesia bukan harga sapi Timor Leste kan? Sapi di Indonesia lumayan mahal juga sih. Iya. Ya sekitar 15 ke atas.
Ya sama. Ya sama lah kalau itu tuh. Kalau dibanding- Tapi ada yang saya lihat di TikTok itu tuh ada yang sampai 40. Nah, itu sapi kurban. Itu Itu yang Indonesia atau Iya Indonesia. Maksudnya saya juga heran tuh Oh, bagaimana. itu mungkin kayak tradisi suku Toraja tuh. Memang mereka kayak di Toraja kan pakai itu kerbau-kerbau yang istimewa Oh, sama. sampai mahalnya gitu ya. Ya itu balik lagi Kak, kenapa kok bisa cewek yang lebih mahal itu di Timor Leste? Kok bisa sampai sapi? Nggak disamain aja? Apakah karena cewek ikut kan kalau kita punya anak misal laki sama cewek kan kebiasaan anak laki yang selalu nemani orang tua ntar di rumah. Kalau cewek kan pasti ikut suaminya keluar. Ya. Apakah itu salah satu alasan di Timor Leste itu cewek yang harus lebih mahal nyumbangnya? Kalau dibilang satu alasan, iya juga sih. Cuman kalau di sana tuh udah tradisi. Kalau di tempat saya itu harus. Soalnya kan dibilang perempuan kan keluar. Ya. Nah, laki-laki kan tetap di rumah orang tua. Iya, tetap Kebanyakan di gitu. rumah orang tua. Makanya tuh kayak perempuan tuh harus besar lah. Makanya saya juga sekarang tuh bingung karena budaya tempat saya kan ada juga yang belis. Belis itu kan kayak untuk perempuan aja, laki-laki kan enggak kan. Kayak kita laki-laki mau nikah perempuan tuh pasti harus belis nih. Belis ini tuh bisa sampai 100 juta, 80 juta. Sini Itu kayak mahar. ya mahar, ya mahar itu. Kalau itu di sana itu belisnya itu harus harganya juga ada. Misalnya Hewan juga ada. Itu Biasanya itu kan tetap laki-laki kan yang memberi. Iya, memberi. Sama berarti kayak Indonesia. Kalau misal balik lagi ke Indonesia ada. Sama. Ada suatu ya di beda-beda daerah ada juga. Kayak apa ya di salah satu. Ya kayak sama wes mahar. Oh, iya, uang iya. kayak di uang panai salah satu itu nggak tahu di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera itu kayak uang panai. Jadi kayak apa ya kayak di perempuannya pendidikannya lebih tinggi, berarti uang panainya lebih tinggi lagi. Di sana juga ada yang begitu. Begitu Ada juga begitu. berarti? Tapi ya yang zaman dulu ya, ada tuh di tempat salah satu distrik namanya Los Palos. Ya, Itu maharnya itu Los Palos. Los Palos. sekarang lauten. Iya. Itu perempuan di sana tuh maharnya tuh 77 ekor Hewan. hewan. Hewan apa Rabi? Semuanya kalau setahu saya ya yang dari orang Los Polosnya langsung itu tergantung hewannya itu bebas, misalnya bisa sapi, bisa B2, bisa kambing. Tapi 77. Iya, Diwajibkan 77 ekor. Itu di ekor. daerah Los Los Palos tuh. Semisal kalau itu nggak sampai 77 itu gimana? Oh, itu nggak boleh nggak boleh bawa anak perempuannya. Harus. Harus 77. Iya, harus 77. Itu dulu, tapi sekarang udah kurang lah. Tradisi dulu, Iya. berarti udah Udah lama lah. terlupakan gitu. Iya, kan. soalnya dipaksa laki-laki kan. Kan membebani laki-laki ya, niatnya baik menikahi kan. Daripada terjadinya suatu dosa, Iya, juga. disegerakan gitu. Balik lagi yang tadi masalah tari-tari itu, kan berarti tuh setiap acara-acara besar ditampilin, terus kayak motong-motong misal kayak suatu acara yang meninggal loh. Itu tari-tarian tuh juga tetap dihadirin. Ditampilkan atau gimana loh? Misal kalau ada keluarga kita yang meninggal kan gitu. Nggak semesti menyambut orang penting kan? Ya, kalau keluarga meninggal sih mungkin tariannya itu ini sih nggak ada, mungkin ada untuk yang tarian-tarian itu mungkin di acara-acara adat tertentu aja. Seperti apa? Misalnya ya kayak bukan Acara yang agama meninggal tuh? ya, bukan Ya. yang meninggal, yang kayak mengingat kembali ya saudara-saudara ingatan. Pasti ada tariannya, misalnya tuh dahur. Tarian dahur yang tadi dia. Dahur itu biasanya di akhir-akhir acaranya itu pasti ada. Dahur itu wajib untuk orang Timor Leste, itu wajib. Mau dimanapun, kapanpun, misalnya kalau ada bikin acara, misalnya kami mahasiswa Timor Leste yang di sini, bikin acara pun akhirnya itu pasti harus dahur bersama. Itu pasti dahur tuh. Tarian yang tadi tuh. Iya. Musiknya juga sama gitu kan? Musiknya banyak tuh. Musiknya banyak kalau dahur. Untuk dahur tuh. Oh berarti tariannya tuh mengikuti musik gitu. Terserah musiknya. Iya, ada yang ngikuti. Musik-musik yang ini, yang khas-khas dari Timor Leste. Ya itu. Berarti di Timor Leste itu ada juga kayak mengingat saudara kita yang meninggal gitu ya. Kayak memperingati gitu. Kayak apa sih yang kayak meninggal, teman-teman? Tahlilan gitu namanya kalau di sini. Kayak umat muslim di sini lah. Kayak di
di Timor Leste sendiri ada nggak kayak gini Kak? Yang apa sih? Seserahan tuh lah, minta-minta ke makhluk halus misal gitu. Nah, kayak sesajen memberikan di Timor Leste sendiri. Itu sih Ada ya. sebenarnya ada itu, tapi pas orang biasa di Timor Leste itu lebih umumnya ke hari arwah. Hari arwah. Kalau bahasa Timor Leste-nya itu Loron Matebian. Loron Orang Matebian. Itu hari Matebian. Bian. Ya. Matebian. Itu pas hari itu, tanggal itu, malam itu kayak kita siapkan makanan, sesajen itu kita taruh di, kalau di kami kan pasti taruh di meja atau di ortori itu, misalnya buat kayak memanggil arwah-arwah keluarga yang sudah nggak ada itu, supaya mungkin bisa berkumpul di tempat ini menikmati hidangan yang kita sudah berikan. Berarti hidangannya tuh ditaruh misalnya di tengah. Itu nggak boleh diganggu-ganggu hidangan itu. Nggak Gimana? boleh. Ya nggak boleh, harus pokoknya misalnya kita simpannya di sana itu jam 7 malam, mungkin ditunggu sampai 2-3 jam, maksimal 2 jam lah. Itu kalau 3 jam tidak terlalu jauh. Habis itu doa, habis itu bisa makan bersama sama keluarga gitu. Kalau makanan yang tadi buat persembahan tuh Bisa habis dimakan. 3 jam berarti boleh makan. Iya, iya. Nggak kenapa-napa misal gitu. Enggak kenapa. Kalau kita kan di Indonesia sendiri kan kebanyakan Muslim. Kalau gitu kan ya walaupun masih banyak yang gitu buat kayak misal melimpahkan rezeki. Karena bagi kita yang umat Muslim kan suatu kemusyrikan itu. Ya dosa besar juga. Ya. Selain itu menurut kakak budaya orang-orang Timor Leste itu seperti apa lagi sih? Menurut biar kan Timor Leste ini dulu bagian kita juga lah. Apakah masih ada di Indonesianya? Oh, kalau Indonesia sih ada beberapa sih, misalnya kayak makanan, nah itu kayak apa? Nasi padang. Misalnya nasi padang aja. Di sana itu warungnya aja sudah ada sejak saya masih kecil, sudah ada nasi padang di sana. Itu dari dulu. Lalapan ada. Lalapan. Misalnya kebanyakan masakan Indonesia di sana masih banyak. Berarti masih ada ya Indonesia. Oh iya, Bahkan, masih banyak sekali tuh. Orang Indonesianya pun Banyak, Bahkan masih. acara TV-nya itu di sana, channelnya itu, kalau orang yang pakai parabola ya, itu channelnya itu Full. channel Indonesia. RCTI, Ada Global TV, TV, ada semua tuh. Yudara TV ada? Oh, itu hanya di YouTube. Ya sebentar lagi akan jadi TV. Yo, amin. Kalau misalnya, bahkan itu acara TV yang MNC TV aja itu masih sudah ada sejak pas zamannya itu masih TPI. TPI benar TPI. Itu sudah ada itu. Sampai sekarang berarti apa ya? Channel-channelnya Indonesia berarti masih disiarkan di TV. Masih. Iya, ya, masih. Tapi harus pakai apa? Parabola. Kalau yang antena biasa Nggak bisa. Itu yang kayak apa, bagian-bagian Indonesia yang masih ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak juga sih, cuman lupa lah. Soalnya terlalu banyak. Ya, namanya sudah 22 tahun Ya, 22 merdeka dari Indonesia, udah buat negara sendiri. Ada beberapa kata pun masih pakai kata-kata Indonesia. Mungkin Kak, masalah bincang-bincang budaya Timor Leste mungkin sampai sini mungkin banyaklah kita mengetahui ternyata budaya-budaya Timor Leste seperti tarian dari rumah adat tuh ternyata masih sama persis lah kayak Indonesia. Indonesia bagian timur tapi di Papua. Itu dari bentuk ya NTT, Sulawesi, Maluku gitu. Yang dari tadi kita lihat yang di TV kebanyakan sih mirip-mirip, masih kayak berbau-bau Indonesia di rumah adat, ya sama persis. Mungkin dari bahasanya aja mungkin yang berbeda kan, setiap daerah bahasanya beda ya. Mungkin sekian teman-teman pembahasan tentang budaya-budaya Timor Leste. Nanti kita lanjut lagi bahas-bahas budaya di Timor Leste itu masih ada nggak sih budaya Indonesia yang masih sering orang-orang Timor Leste itu make? Ntar dari teman kakak-kakak Aldo dan Kak Tio bisa bantu jelasin. Halo teman-teman Yudara TV, kembali lagi di program Crossing Kultur, menghargai perbedaan, menguatkan persatuan. Yang
pada segmen yang tadi kita sudah bahas tentang budaya dan tradisi yang ada Timor Leste. Pada segmen ini kita akan tanya-tanya lagi kepada Kak Aldo, Kak Tio. Di Timor Leste itu sendiri masih ada nggak budaya-budaya Indonesia? Kayak masih ada nggak orang-orang Indonesia di sana? Kayak masih menggunakan bahasa Indonesia gitu? Ingat kan Timor Leste sendiri dulu bagian dari Indonesia sebelum memisahkan diri pada tahun 2002. Mungkin Kak Aldo, Kak Tio bisa bantu jelasin di Timor Leste masih ada nggak serpihan-serpihan Indonesia? Kalau orang-orang Indonesianya sih masih banyak ya. Masih banyak. Tinggal di Timor Leste juga berarti? Ya. Itu kebanyakan ada di ini. Ada tempat satu yang namanya Kampung Alor. Kampung Alor. Ya, itu kebanyakan orang Indonesia di sana tinggal. Alor itu nggak salah di NTT kan juga ya? Ya, tapi itu nama bagian dari Ya. apa? Kalau itu di Dili, di kota Kampung Alornya. Dili itu ibu kotanya Timor Leste ya nggak salah? Ya, ibu kotanya. Berarti Kampung Alor nih tempatnya tuh di kota Dili gitu? Iya, pusatnya di kota. Di kota Dili. Terus ada juga kebanyakan orang Indonesia ke Timor Leste itu tinggalnya di sana. Terus ada juga kata-kata bahasa Indonesia yang sering dipakai di sana, misalnya kayak kalau misalnya kaget maksudnya itu masih pakai kata Indonesia, kayak kata asing Timor Leste itu kayak belum ada lah, makanya sering dipakai. Iya, belum ada, nggak ada memang. Tapi beberapa kata aja sih, tidak semuanya. Tapi kalau orang Indonesia sendiri tuh, mereka pasti bahasa Timor Leste juga nggak? Bahasa Timor Leste seperti apa sih? Ya, Kan melihat katanya Timor Leste ini dimerdekakan oleh bangsa Portugis tuh, pisahkan dari Indonesia oleh bangsa. Nah, untuk bahasa Timor Leste ini bahasa apa sih? kalau Timor Leste itu bahasa aslinya itu Tetun. Tetun. Kalau bahas ya, tapi di sekolah dasar sampai sekolah menengah itu setiap buku pelajaran itu memakai bahasa Portugis. Pelajarannya pakai bahasa Portugis. Pelajarannya bahasa Portugis. Bahasa Indonesia sendiri gimana? Ada pelajarannya juga nggak? Ada. Tapi Tapi itu di jenjang SMA. SMA. Atas. Wah, salah itu harusnya di jenjang SD. Kalau SD bahasa Inggris sama Portugis. Ya. Kalau Portugis sampai dari SD. menengah pertama gitu lah. Ya. Ya. Itu pakai bahasa Portugis. Kalau bahasa Tetonnya sendiri ada pelajarannya nggak gitu? Ada. yang jelas Pasti ada. Contohnya bahasa Timor Leste wes, kayak gimana? Kayak selain yang tadi dijelasin gitu. Misal apa ya? Apa sih kayak kata-kata buaya? Coba kamu marah nggak kalau aku ajak keluar gitu? Mas selalu bisa. Wah, Bahasa Tetonnya gimana gitu? Coba misalnya kamu marah nggak kalau aku ajak keluar gitu? Bahasa Timor. bahasa Timurnya kamu marah. Coba kamu marah nggak kalau aku ajak keluar gitu? Hirus laki-laki. Iya, hirus galai atau itabot. Itu terlalu kasar ya. Itabot hirus galai wen hira husu sai ho itabot. Waduh, Iya, panjang banget. Susah, lumayan susah. itu bahasa Tetun. Ya bahasa Tetun Kalau asli. Portugisnya gimana? Kalau Portugis kurang ini men. Kurang Susah, bisa. Yo, Untuk pelafalan sama ininya lebih susah Portugis. Soalnya Portugis itu bukan kata bahasa. Cuma bahasa buat pelajaran sama bahasa kerja. Kalau kayak pelajar kayak misal kayak bahasa Inggris berarti itu ya. Diwajibkan Ya. tuh bahasa Portugis. kalau untuk bahasa sehari-hari itu pakai Tetun. Atau yang lebih mudah wes, saya suka Yudarda gitu bahasanya. Bahasa suka wes, bahasa Tetun, suka Tetun. ya. suka itu Hagosta ya. Hagosta. Augusta, Yudarta. Yudarta itu. Augusta Himakom Yudarda gitu. Iya gitu. Augusta. Hagosta. Atau Hagosta itu pun itu kata-kata yang diambil dari bahasa Portugis. Gosta. Hagosta. Gosta itu suka lah. Suka. Balik lagi tentang budaya Indonesia ya, ke yang ada di Timor Leste. Kayak budaya Indonesia tuh ya salah satu contoh ya. Kita kayak menghormati orang lebih tua tuh kan wajib salam. Kayak kepala nunduk, tangan kita ke tangan yang lebih tua tuh ke kepala atau ke mulut. Ke mulut. Nah, kalau di Timor Leste tuh sama juga atau gimana? Sama, bersama. Tapi untuk keluarga sendiri itu harusnya itu kita nggak saling ya. Harus ciumnya langsung pakai bibir. Ya. Kayak misal saya orang tua kalian berdua gitu, keluarga sendiri berarti harus ke bibir. Berarti kalau misal kayak om, tante atau itu kakak atau adik orang tua misal, saya punya adik gitu atau kakak, itu gimana? Tetap di bibir atau di kepala? Kalau keluarga sendiri harus maksudnya wajib tetap di bibir.
Kalau di luar gitu misalnya Iya itu gitu iya kan, itu pasien bisa di kepala gitu. Iya di kepala. Itu kepala. Tapi kan sekarang kebanyakan salam gini tuh udah. Ya itu anak muda itu. Iya sih. Terus apa ya budaya-budaya kayak permainan. Permainan di Indonesia tuh masih dalam Indonesia dulu kan Timor Leste. Di sana tuh sama nggak permainannya kayak layang-layang gitu. Oh masih hampir sama. Permainan itu hampir sama. Tapi sekarang udah jarang mungkin ya. Jarang soalnya anak sekarang itu kebanyakan HP. Main HP, benar main HP. Apalagi ya kayak tadi kan banyak orang-orang Indonesia di Timor Leste, enggak kan perbatasan langsung kan kayak nggak ada pemisahan laut, kan langsung di darat tuh kayak di laut misalnya Indonesia sama Singapura gitu. Ya. Jadi kayak orang Timor Leste bisa langsung masuk ke Indonesia, orang Indonesia bisa masuk ke Timor Leste. Iya. Otomatis kan ada kayak masakan-masakan Indonesia gitu kan di Timor Leste. Salah satu contohnya yang paling sering ditemui di Timor Leste masakan apa? Kalau paling sering ya itu paling ayam geprek. Ayam Iya geprek. yang geprek. Padang Ada. Kadang ada lalapan. banyak yang jual gitu. Iya ya. Banyak. Apalagi lalapan. Lalapan juga ada. Ada. Yang pinggir jalan Purnama ya, yang kuning-kuning itu lalapan Purnama namanya. Oh itu lalapan. Ayam geprek gitu. Ayam geprek banyak sih. Untuk masalah harga, Harganya mungkin Hampir sama. kalau di Timor Leste ya. kan di Timor Leste kan pakai dolar, di Indonesia rupiah. Kan dolar Amerika kan? Iya. Kan sekarang $1 sekitar 16.000. 16. Nah di sana gimana? Ya, kalau harga termurah ya di sana itu $1 itu sudah paling murah itu. Ada yang 5.000, 50 sen ada. Tapi itu pun porsinya itu bisa dibilang Ya. kurang memuaskan. Itu kayak nasi kucing di sini kalau Ya, bilang nasi ya. kucing kayak di Jogja Itu kan tuh. kecil Ya. kan? Iya ya begitulah. Berarti $1. Iya, Itu $1. paling murah. Ya. Iya itu paling murah lah. Berarti ke orang-orang timur berarti kan kalau ke Indonesia udah merasa kaya berarti kan. Enggak. Apalagi ke Malang, ke Jogja kan murah-murah makanannya. 10.000 udah kenyangan makanan. Iya kalau merasa murah ya murah, kalau kaya enggak. Soalnya kami kan di sini kan tinggalnya juga bayar, semuanya bayar gitu. Terus selama udah di Indonesia kan tadi Kak Aldo bilang udah sekitar mau hampir 3 tahun. Iya. Artinya udah mau 5 tahun. Makanan Indonesia apa udah pernah dicoba? Kalau saya itu Rawon, Rawon, cel, ayam geprek gitu. geprek pasti sih, nasi padang gitu. Itu aja sih biasanya dimakan. Sering makan itu. Sering dimakan. Pernah nyoba makanan khas Surabaya salah satu. Nah, Rujak apa cingur. itu? Aku sudah siapin sih teman-teman kreatif udah nyiapin buat Kak Aldo, Kak Tio nyobain. Ini namanya makanannya sih rujak cingur. Sama seperti kayak pecel, sama seperti kayak gado-gado dari bumbu kacang. Cuman namanya ya rujak cingur. Aku dulu juga pernah makan dulu. Awal ke Malang dulu 2018. Kawan keluarga, kamu mau rujak nggak? Katanya. Mau, tak kira kan rujak buah gitu dulu. Iya. Taunya pas sudah dibuka, loh kok kayak pecel, kayak gado-gado. Tak makan tetep. Mungkin teman-teman bisa sediain dulu rujak cingurnya. Jadi penasaran gitu. Nah ini makanan khas Surabaya, rujak cingur, sama seperti gado-gado, pecel kan. Udah pernah makan pecel kan? Udah. Nggak jauh beda, ada sayurnya, ada tempe, ada tahu, ada lontong. Masalah cingurnya nanti dicoba dulu, nanti saya jelaskan. Oke ya, coba ya. Berdua ya. Ini kayaknya enak ini. Enak. Ini enak ini kayaknya. Makan ya. Makan. Apa ini? Kan sama makan sama sayur aja sih. Bentar. Kaldu yang banyak dong. Enak. Ini kok rasanya agak Bumbunya agak beda sedikit. kayak digaur-gaur gitu, kayak diurap gitu, dicampur. Kenyal dong. Enak tidak? Kalau bumbunya enak. Sama seperti pecel kan? Gado-gado pernah makan juga kan gado-gado? Pernah. Pernah. Gimana? Enak. Cingurnya dong coba. Udah. Kenyal. Agak Beda kenyal. rasanya nih. Kayak Beda kan? apa cingur itu apa sih? Cingur? Untuk cingur itu sendiri seperti kayak kikil. Tahu kikil kan kayak kulit sapi. Kalau gigit tahu. Nah, kulit sapi.
Cuma untuk cingurnya itu dari bagian kulit sapi tapi bagian hidung sapi. Ya, apa namanya? Hidung sapi. Kulit hidung sapi ya. Enggak talinya itu. Agak aneh ya. Terus kenyal lagi. Ya namanya kulit sapi kan kenyal-kenyal. Tapi enak. Ya, enak. Iya sih, tapi untuk Enak, cingurnya kalau saya pribadi kurang. Nah, sama seperti saya juga dulu 2018 gitu. Itu pas sudah habis saya makan, baru tanya, cingur apa? Hidung sapi. Langsung terdiam saya. Itu pertama. Sampai sekarang udah nggak makan lagi tuh cingur. Kalau cingur itu harus buat dari hidung sapinya juga. Ya, harus. Selain dari hidung sapi itu nggak bisa. Ya namanya kan makanan khas mungkin ya. Oh, iya, Makanya harus. rujak cingur. Sama kayak di Lombok mungkin ada nama makanan khasnya tuh pelecing namanya. Dari kangkung sama sambal kayak tomat tuh mentak. Itu digaur-gaur itu namanya pelecing. Nah itu makanan khasnya mungkin beda. Kan sama tiap daerah ya beda-beda ada makanan khasnya apa gitu. Rujak cingur itu sama kayak gado-gado, kayak pecel. Cuman ada tahunya, ada tempenya juga. Cuman ada cingurnya itu. Cingur itu dari hidung sapi. Nah, ini sambal hitamnya apa ini? Bukan hitam sih, apa nih? Campuran petis, iya petis namanya itu. Petis itu dari Madura. Ada Madura, ada apa? Petis itu kayak apa ya? Warna hitam gitu. Kayak dari apa sih? Dari udang-udang kecil loh. Petis. Itu petis. Enak sih bumbunya. Cuman Cobain lagi. Suka nggak? Kalau cingurnya ini saya taruh ya. Taruh nggak apa-apa. Kalau cingurnya kenapa? kayak agak beda rasanya, nggak familiar gitu, kurang seret di mulut. Tapi bumbunya enak. Sama. Enak. Sama kayak pecel kan? Iya. Kayak Cuma gado-gado bedanya di ini aja. Kalau petisnya sendiri pernah coba? Kalau petis, Petis tuh kayak bumbu-bumbu kayak buat gorengan gitu katanya. Pasti coba sih, cuman lupa lah. itu ya yang biasa disebut Mas Alo apa sambal hitam. Nah, sambal hitam tuh benar. Itu namanya petis. Wah, gorengan. Yang biasa di gorengan tuh. Ya, Oh iya. Suka kalau petis gimana, coba? Suka. Dicobain lagi. Nah, udah cukup. Kalau untuk cinggur saya cukup. Nehoin. Ada lagi Kak pernah yang dicoba selain ini? Apa ya? Makanan-makanan. Apa ya? Selain Mungkin ini juga Kalau rasa ayam mirip. filet itu makanan khas Indonesia atau bukan? kayaknya lebih keluar ya film. Oh, ayam filet. Kayak apa ya? Itu enak juga sih. Kerak telur. Jakarta ya kerak telur. Pernah nyoba kerak telur? Kan di Malang kan banyak juga kayak di Car Free Day. Iya. Cian tuh banyak yang jual-jual gitu. Makanan khas Betawi di luar daerah gitu. Kalau ini rada-rada tahu telur juga ya. Tahu telur ya sama dari bumbu kacang dicampur petis, tahu telur itu. Pernah nyoba juga kan tahu telur? Iya. Kerak telur sendiri yang dari Jakarta, kerak telur yang kayak nasi beras ketan ya, beras ketan. Udah pernah lihat tapi belum Pernah rasain. Ya. Cobain lagi Kak, mungkin sambil Cukup. wah tidak seru dong. Sudah jauh-jauh dibeli mungkin sambil kita buat game saja mungkin. Sambil Games mungkin apa nih? yang kalah mungkin bisa makan rujak cingur gitu. Bahaya. Wajib makan cinggur. Wajib makan cingur dong. Jadi saya megang kaldu mungkin. Ntar kalau Berarti kalau saya kalah saya tidak makan gitu. mau ikut makan dong. Berdua. Wih, bahaya. Jadi misal kaldu kalah, saya ikut makan gitu. Sama. Boleh. Ini kedua kalinya saya makan cingur. Terakhir 2018. Berarti Kalau ini pertama kali. nggak suka juga. Berarti nggak suka juga. Cingurnya tidak suka saya juga. Iya, saya juga cingur ininya. Tapi untuk games ini kalau kalah makan cingur. Harus makan ya? Oh iya. Harus. Cuma ya, apa dari saya pertanyaan. Dari saya yo. Wih, Jadi saya megang kaldu nih. Misal kaldu kalah, terus saya juga ikut makan rujak cingur gitu. Mungkin dari pertanyaan pertama ya. Sebutkan negara yang perbatasan dengan Indonesia selain Timor Leste. Ya Malaysia. Kalah langsung. Ya udah, next. Makan lah. Yuk makan dulu, nanti ada pertanyaan lagi. Ya udah. Hai, apa ini men? Lu tidak makan? Kok dulu? Baru sah. Hui na, oi, toninan. Nanti sensor itu.
Cingurnya toh? Yo men, sabar dulu. Lu ini cari orang sabar sedikit. Singurnya itu. Ini apa ini? Harus singur. Yo, ini lagi cari singur nih. Sama ini ya. Bentar ya. Ih, terlalu besar nih men. Gak apa-apa, enak. Sedikit aja, coba dulu. Soalnya tadi makan sedikit agak kayak mana ya? Merasanya ada beda sedikit nih. Saya juga. Coba, iyalah. Kamu megang Aldo itu. Kayaknya gamenya satu kali aja sih kayaknya. Loh, 3. Maksimal lo kayak sunat tuh namanya 3. Ini cingurnya yo. Itu cingur apa tahu sih? Cingur nih sumpah. Cingur men, cingur. Gak bohong aku. Sumpah. Gimana rasanya? Enak. Bumbunya. Untung tertolong sama bumbunya dari dulu. Saya tadi untung tertolong sama tahunnya. Oh, makan tahunya juga. Iya sama tahunnya. Kan tadi cingur toh. Biar bantu lah. Gak bisa men. Ini pertama kali kami makan cingur ini. Sebenarnya nggak terlalu buruk juga sih. Cuman beda lidah kan, Sama, ya. beda lidah. Oke, next gamenya. Mungkin pertanyaan kedua ya. Negara yang sebutkan provinsi yang dekat dengan Timor Leste selain NTT. Maluku. Maluku, bro. Got you, buddy. Lu makan yang dua, harus dua dia. Soalnya kan harus dua. Soalnya kan tadi kamu kalah, 2 orang makan. Satu orang makan satu ini. Tapi Enggak. itu besar. Ya, yang besar. Nggak boleh dipotong. Ya, yang itu. Nggak adil ini, Pak. Iya, ini pas ini. Ya, itu Lu tuh. tidak boleh dipotong itu. Langsung. Wah, ini ada, saya ini masih ada nih sumpah. Cingurnya masih ada belum ketahuan. Aduh, gitu dong, men. Enak kan? Enak cuy. Lu ada kamera dong ekspresinya gimana lu? Enak. Gak terlalu ini, enak. Cingur itu gitu. Tunggu habis lagi, ntar pertanyaan terakhir sudah. Pertanyaan terakhir ya. Ntar ditelang dulu ya. Enak sih. Langsung telan aja itu. Lama banget. Kalau di ini ya sama gitu. Pelan-pelan. Jadi kita nih seperti kayak orang sakit tuh susah makan jadinya cuy. Kayak Tapi harus pelan-pelan. Soalnya rasanya rasa apa? kacangnya udah hilang ini. udah nggak ada lagi rasa kacangnya. Wah. Susah banget ditelan. Sumpah. Susah banget. Udah telang. Udah lah. Aish. Terakhir banget ya. nih ini orang. Terakhir buat seseorang aja sih teman-teman. Tadi kan negara yang perbatasan di Indonesia ya. Sekarang sama juga negara. Tapi negara yang dekat dari Indonesia dia dipisahkan oleh laut. Papua Nugini. Enggak. Wait. Australia, Bisa. Singapura. Nah, kok kalah cepet terus? Papua Nugini sama kayak Malaysia perbatasan ada daratnya. Makan lagi nih. Makan lagi Berarti tuh. makan lagi ya? Tapi saya tidak ikut. Wah. Masa? Gak boleh lah. Kau kan Wih, tangannya dari Aldo. Aldo. udah habis ini daging ini nih. Weh, ini masih dalam. Nah, ketemu. Gak boleh di ini ya. Gak boleh. Gak boleh dipelai. campur ya? Mati boleh saya. campur. Ini mati saya, cuy. Harus utuh. Bentar. Sabar dulu. Anjing. Ini ya. Siap. Langsung, pokok gue. Mulutnya besar. Enak tuh. Kasih Yudis ya. Yudis juga Salah makan lagi lah. Aldo. Mas Yudis juga makan lah. Harus cingurnya cuy. Masih Sumpah. banyak itu. Diobok dulu itu tengah-tengahnya itu. Ya iya ini lagi cari. Gak bohong sa. Wih ban. Ini harus sama tahu ya. Soalnya nggak bisa ditelan. Sama tempe gak apa-apa. Enak. Tahu aja. Oh itu tadi pasti tempe itu kamu makan tadi. Cingur sumpah cingur. Tidak bohong.
Tapi ratingnya wis rujak cingur 1 sampai 10. Dari yang pernah dimakan baik pecel, rawon tuh. Kalau ini 2. 2. 6 lah. Tapi semisal kalau nggak ada cingurnya, Ah, itu 10. 10. Kalau nggak ada, iya. Tidak ada cingurnya 10. Ada cingurnya 2. Itu 2. Dia langsung turun drastis dia. Kalau saya sih Terlaluan. sama kayak ada cingurnya itu. Cingurnya itu yang apa ya? Berarti ini pertama kali di podcast Yudarta TV makan cingur. Ya, Kapan pertama lagi orang Timor Leste kita kerjain di sini kan? Pertama kali semuanya cingur. Kalau soal apa makan yang pakai bumbu kacang sih kayak Masih enak sih, bukan masih lah ya. Enak kan. Gado-gado. ya Gado-gado Tahu enak. telur. Itu apalagi tahu telur tuh enak. Sarapan gitu, wis cingur man. ini pertama kali saya makan cingurnya ini. Kalau kikil kan udah pernah makan. Kalau Kikil kan masih lumayan lah. Ya. Dari kulit kaki sapi gitu atau apa di badan. Ya itu masih oke lah, masih tertolong. Kalau Kayak Kalau ini cingur nggak kan, tahu nih, otak ini udah mikir gimana Tapi ini kalau makanya. organ-organ misal kayak babat, iso, usus itu bisa nggak? bisa kalau babat. Bisa. Ya, Cuma sering cingur makan aja ya? Cingur. Kayak gimana gitu Cingur agak. agak beda. lah. Tapi semisal kalau ke depan teman-teman kos kontrakan tuh masih cingur, makan nggak? Nasi. Ya. Next time. Maksudnya mungkin makan tahu tempenya. Ya itu boleh kalau ada Cingurnya ininya susah. Kalau cingurnya dipisah. nggak mau. Mungkin dari teman-teman studio ada yang mau ditanyain lagi dari narasumber kita, dari teman-teman kita dari Timor Leste. Soalnya ini sudah sampai di akhir dari podcast Crossing Culture volume pertama. Mungkin dari teman-teman studio ada yang mau ditanyakan? Yang ditanyakan ke teman-teman Timor Leste sendiri? Kalau mungkin misal teman-teman studio atau teman-teman yang nonton nih, kayak mau ketemu teman-teman di Timor Leste itu menghubungi kemana sih? Ada akun Instagram? Ada. Boleh dong disebutin. Untuk mahasiswa Timor Leste, misalnya kalau umum ya seluruh Malang Ya. itu Oh, ada organisasinya. organisasi. Kalau untuk khusus mahasiswa Timor Leste yang seluruh Malang itu ya itu namanya Kestil. Kestil. Sama- Kalau dari kampus sendiri, kalau untuk ITN sendiri itu IMTTL, itu Panjangannya? artinya itu Ikatan Mahasiswa Teknik Timor Leste. Instagramnya ada? Ada. IMTTL juga. IMTTL. IMTTL IMTTL aja. itu ada. Itu ada. Mungkin dari teman-teman studio, teman-teman yang nonton langsung di channel Yudarta TV, mungkin kalau ada pertanyaan yang kurang, pengen bahas-bahas budaya dari Timor Leste, mungkin bisa hubungi akun Instagram IMTTL, bisa Kaldo sendiri kan Mega? Ya. Kaldo kan jadi ini, nggak salah. Oh, iya. Ketuanya IMTTL. Kalau Kak Tio dulu wakil dulu ya. Tahun berapa? Tahun 2023 itu. 2023, Kaldo 2024 ya. 24. jadi ketua. Jadi kita datangkan langsung petinggi-petinggi organisasinya. Mungkin dari teman-teman sendiri bisa hubungi IMTTL, bisa follow akun Instagramnya. Ya. Tapi jangan lupa di follow back dong. Oke. Of course. Of course, siap. Jadi nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman studio. Mungkin terima kasih Kak Aldo, Kak Tio sudah berkenan datang. Iya, sama. Mungkin ada satu video mungkin ditampilin. Ini, Video apa nih? nah, mungkin teman-teman studio tahu, Kak Aldo tahu sendiri ini Pak Sanana namanya. Pak Sanana apa namanya? Gus mau. Jadi Pak Sanana dulu nih orang yang paling genjar-genjar pingin provinsi Timor Timur itu pisah dari Indonesia, pingin mendirikan sebuah negara namanya Timor Leste. Sampai dikejar sama Pak Prabowo masih TNI. Sampai dikejar kemanapun sama Pak Prabowo. Nah ini waktu pelantikan Pak Prabowo jadi presiden, Pak Sanana datang. Pas pelantikan Pak Prabowo, satu-satunya petinggi negara yang dipeluk Pak Prabowo yaitu Pak Sanana. Bahkan sekarang bisa saling pelukan. Gak kebayang kan musuh yang 2000 hampir 25 tahun lah. Ya. Sekarang bisa pelukan. Yang di satu sisi Pak Prabowo pingin Timor itu tetap jadi Indonesia, tapi Pak Sanana pingin sebuah negara Timor Leste. Mungkin dari video itu mungkin bisa kita salurkan juga ke teman-teman bahwa orang-orang Indonesia sama orang-orang Timor Leste. Timor Leste itu baik-baik saja.
Tidak ada. Bisa mungkin kita saling pelukan itu biar sama seperti Pak Oh, iya, Prabowo iya, iya. sama Pak Sanana. Oke. Terima kasih buat Pak Thank you. Aldo. Udah datang, Kak Tio sudah datang. Kapan-kapan lagi kita bisa berbagi cerita. Sekian mungkin teman-teman podcast Crossing Culture yang pertama. Sangat spesial yang volume pertama, episode pertama kita bisa bahas banyak tentang Timor Leste, budaya Timor Leste, mengingat budaya Timor Leste itu pernah bagian Indonesia. Kami tunggu mungkin volume kedua, episode kedua, pingin bahas budaya-budaya, mungkin teman-teman bisa hubungi Yudarta TV ataupun Himakom, akun Instagram, budaya mana teman-teman pingin bahas, kami bantu, seperti budaya di Kalimantan, apa gitu. Sekian dari saya Yudhistio Chandra Tritama, kurang lebihnya saya mohon maaf. Makasih buat Kak Aldo, Kak Tio sudah datang berbagi cerita bersama kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?